Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1281. Turt Scottson yang berusia 50-an dan berkeluarga, menikah dengan Juliet putri Tuan Morningstar. Beberapa orang membelalak dengan marah ketika mendengar Charlie mengatakan hal itu. Zell membentaknya dengan marah. Apakah kamu ingin segera mati? Saya ingin putri saya menikah dengan Draco, bukan ayah Draco. Charlie berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar tidak bijaksana. Bukankah Draco sudah menjelaskan? Dia tidak mau menikahi putrimu. Draco tidak mau menikahi putrimu dan orang tua Draco ingin putrimu datang. Jadi jalan keluar terbaik adalah menikahkan Tuan Scottson dengan putrimu. Semua akan bahagia. Bukan? Apa yang kamu bicarakan? Bajingan kecil. Lilian berkata dengan marah. Suamiku menikahi putri Tuan Morningstar. Lalu apa yang harus aku lakukan? Charlie tersenyum dan berkata, kamu. Bukankah kamu yang ingin putri Tuan Morningstar menjadi menantumu? Kamu harusnya berterima kasih padaku karena telah memberikan solusi yang bagus. Sambil mengatakan itu, Charlie memandang Turk dan berkata sambil tersenyum. Tuan Scottson, kamu bertahun-tahun melihat wanita tua yang buruk ini setiap hari. Saya kira itu sudah cukup bagimu. Kali ini saya membuat keputusan dan memberi kamu seorang istri muda yang baru. Kamu akan mendapat mahar 50 juta dan seorang putra. Ada banyak kabar bagus. Kamu sialan. Lilian menjadi marah, menunjuk Charlie dan berteriak. Bajingan ini ada di sini untuk mencari masalah. Saya akan meminta seseorang mematahkan kaki Anda. Setelah selesai berbicara, Lilian memandang Zell dan berkata dengan sangat bersemangat. Tuan Morningstar, bajingan ini mencoba bermain-main. Suamiku sudah tua dan wajahnya jelek, sedangkan putrimu muda dan cantik. Bajingan ini berkata begitu. Jelas dia meremehkanmu. Zell juga sangat kesal, memarahinya dan memarahi. Wah, kamu sangat berani menantangku. Apa kamu tahu siapa saya? Charlie mencibir. Saya tidak peduli siapa Anda. Yang saya tahu adalah bahwa Anda akan menjadi ayah mertua Turk. Kamu, Zell gemetar karena marah. Dia sangat peduli dengan reputasi putrinya. Jadi dia harus menemukan pemuda untuk dinikah dengan cara apapun. Dia tidak pernah mengira Charlie ini akan membuat masalah besar di sini dan meminta putrinya menikah dengan lelaki tua Turki yang seusia dengannya. Bukankah ini jelas-jelas pelanggaran? Jadi, dia berkata dengan marah, Nak, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Atau aku akan menyesal hidup di dunia ini. Oh, Tuan Morningstar sangat tangguh. Charlie berkata sambil tersenyum. Oke, saya ingin melihat seberapa tangguh dirimu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk membuat saya menyesal, maka saya minta maaf. Saya akan merasa menyesal. Lilian langsung kesal. Dia menunjuk Charlie dan berkata dengan marah, apa yang kamu makan yang membuatmu berani berbicara dengan Tuan Morningstar seperti ini? Aku akan meminta seseorang memukulmu sampai mati sekarang. Charlie melihat sekeliling. Tidak lebih dari beberapa saudara dan teman keluarga Scottson yang lebih muda. Semuanya adalah orang biasa. Mereka bertindak bodoh jika berani mencoba melukai dirinya sendiri. Jika dia harus melawan mereka semua, dia harus mengendalikan kekuatan. Dia khawatir kekuatannya secara tidak sengaja akan membunuh beberapa orang. Ini akan sulit ditangani. Lagi pula, ini hanya soal sepele. Tidak perlu menghilangkan nyawa orang. Jadi dia tersenyum dan berkata, Nyonya tua sialan, kamu benar-benar gila. Kamu melawan inginku atas nama Tuan Morningstar. Kamu harus tahu, suamimu akan segera menjadi menantunya. Lalu kamu akan diusir dari keluarga Scotton. Jadi seharusnya kamu membenci Tuan Morningstar, karena dia adalah ayah sainganmu. Bab 1282. Kamu. Lilian kehabisan napas dan berteriak kepada Hans. Hans, bantu Bibi hajar bajingan ini. Hans segera mundur dan menunjuk dengan ekspresi menghina. Bibi, kamu baru saja memberitahu saya bahwa saya bukan dari keluarga yang sama denganmu. Kamu juga menyuruhku pergi. Sekarang kamu ingin saya memukul seseorang untuk kamu.
Kamu cepat sekali berubah sikap. Lilian buru-buru tersenyum dan berkata, Hans, jangan marah pada Bibi. Tadi Bibi terlalu emosi. Apa kamu ingin keluarga Scottson kita menjadi lebih baik dan lebih makmur? Maaf, Hans segera berkata. Keluargamu adalah keluargamu. Dan keluargaku adalah keluargaku. Kita bukan keluarga. Kalau kamu ingin memukul seseorang, kamu bisa memukulnya sendiri. Aku tidak ada urusan denganmu. Setelah mengatakan itu, Hans juga berkata kepada anggota keluarga Scottson lainnya, jangan ikut campur dalam urusan mereka. Ini bukan urusan kita. Mereka bukan keluarga dengan kita. Kita jangan terhasut dan diperalat oleh dia. Yang lain mengangguk dan mundur beberapa langkah. Tidak ada yang bermaksud datang untuk membantu memukul Charlie. Lilian sangat marah. Dia tidak menyangka Hans tidak akan menghormatinya. Dia adalah bibi keduanya. Bagaimana dia bisa berbicara tidak sopan padanya seperti ini? Namun, Lilian sekarang juga sangat mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk membuat perhitungan dengan bajingan seperti Hans. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Zell, Tuan Morningstar, bajingan kecil ini menghina Anda, menghina putri Anda. Jangan biarkan dia pergi, cepat panggil seseorang untuk menghajarnya. Jika hal ini menyebar, Anda dan putri Anda akan dipermalukan. Zell sendiri sudah sangat marah. Ditambah dengan Lilian yang mengipasi api. Jadi, dia menunjuk Charlie dan berkata dengan marah, bajingan, tunggu aku. Aku akan memanggil seseorang untuk menghajarmu. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor kontak dan meneleponnya. Dia sengaja menyalakan pengerasan suara. Saat telepon berbunyi dan menunggu untuk terhubung, dia mencibir dan berkata kepada Charlie, apakah kamu tahu siapa yang saya hubungi? Jayden Marquez, salah satu dari 4 penjaga agung, anak buah Albert Rhodes. Charlie tersenyum dan berkata, oke, saya akan menunggu. Tapi sebaiknya kamu menelepon lebih banyak orang. Karena hari ini adalah hari besar pernikahan putrimu dan Tur. Akan lebih meriah jika kamu juga mengundang teman dan keluargamu. Kamu benar-benar cari mati. Zell gemetar karena marah. Dan teleponnya baru saja tersambung. Dia segera berteriak. Ketua J, cepatlah datang ke Hotel Hilton. Aku ingin kamu menghajar bajingan ini. Supermarket Zell berada di seluruh perbatasan pinggiran kota dan distrik dan kabupaten sekitarnya. Di tempat-tempat itu, banyak gangster kecil yang mengganggu, baik pemerasan atau pemerasan. Jika ingin melakukan bisnis dengan aman, harus memiliki hubungan dengan dunia bawah tanah. Karena itu dia memiliki hubungan tertentu dengan Jayden. Bagaimanapun, Jayden adalah salah satu dari 4 penjaga agung di bawah komando Albert. Jayden berada di peringkat keempat di seluruh dunia bawah tanah Orus Hill. Kekuatannya masih cukup besar. Dia sudah sangat terkenal saat Zell mendekatinya. Sehingga supermarket bisnis miliknya tidak pernah diganggu oleh para gangster. Karena kerjasama jangka panjang, dia dan Jayden juga memiliki hubungan pribadi yang baik. Beberapa waktu lalu, dia terus mengatakan bahwa dia ingin menjadi saudara angkat Jayden. Dia secara khusus mengirimkan amplop merah besar berisi 1,88 juta kepada Jayden. Demi uang, Jayden setuju. Mungkin berpikir, jika dia menjadi saudara angkat Jayden, dia akan membuat perjanjian bisnis di masa depan, dan usahanya akan lebih lancar dan berkembang di pinggiran kota di masa depan. Jadi dia berencana menemukan hari yang baik untuk melakukan upacara persaudaraan. Hari ini, dia kebetulan bertemu Charlie yang menantangnya dan mengolok-olok kisah seumur hidup putri. Dia meminta Jayden datang untuk membantu menghajarnya. Setelah itu mereka berdua bisa makan bersama di siang hari di hotel besar. Lalu mereka bisa melaksanakan upacara persaudaraan setelahnya. Bab 1283. Jayden selalu menganggap Zell sebagai sapi perah. Setiap tahun, Zell memberikan biaya perlindungan sebanyak 7 atau 8 juta. Jayden membagikan bagiannya kepada Albert, dan dia bisa menyimpan 2 atau 3 juta. Jadi, Jayden mendengar Zell meminta untuk menghajar orang. Dia berkata tanpa ragu, "Oke, tunggu sebentar. Aku akan membawa orang." Setelah Zell berterima kasih padanya, dia menutup telepon, menatap Charlie dan berkata sambil mencibir, "Nak,
Jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan untuk hidup. Saya sudah memintamu berlutut, tapi kamu tidak mau mendengarkannya. Jika kamu ingin berlutut sekarang, sudah tidak ada gunanya. Sudah terlambat. Charlie tersenyum dan bertanya, siapa yang baru saja kamu telepon? Ketua J. Apakah itu Chow Yun-fat di film Crouching Tiger, Hidden Dragon? Anak muda gila, Zell berkata dengan dingin. Ketua J adalah Jaiden, salah satu dari 4 penjaga agung di bawah Albert. Mendengar ini, Draco berkata dengan penuh semangat, Charlie, aku benar-benar minta maaf. Kamu dapat membawa Claire bersamamu dengan cepat. Jaiden dan Zell berteman dengan sangat baik. Aku tidak ingin kamu dan Claire terluka karena aku. Charlie tersenyum dan berkata, Draco, kamu tidak perlu meminta maaf tentang hal ini. Tetapi saya sedikit malu. Jangan salahkan saya akan memberi ibu tiri hari ini. Draco menjawab. Draco berpikir Charlie bercanda dengan mereka. Dan dia tidak berpikir sama sekali. Tetapi melihat raut muka Charlie sekarang, dia tampaknya serius. Ini, apa artinya ini? Pada saat ini, Charlie memandang Zell dan berkata sambil tersenyum. Kamu mengatakan Ketua J hanya satu dari 4 penjaga agung Albert. Itu kurang seru. Kita memanggil saja 3 lainnya. Pada hari besar pernikahan seorang putri, semakin banyak orang, semakin baik. Kamu benar-benar tidak mau menyerah sebelum melihat peti mati. Zell memarahi dengan gigi terkatup. Oke. Aku akan membiarkanmu menjadi gila untuk sementara waktu. Kamu akan tahu harga kebingungan ini beberapa saat lagi. Charlie tersenyum dan tersenyum tak berdaya. Kamu orang tua dan istri tua yang jahat. Kalian berusia 50 atau 60 tahun. Kenapa masih suka marah? Coba kalian lihat aku. Aku masih sangat muda. Tapi aku tidak marah sama sekali. Dan saya bisa berbicara dengan tenang. Charlie menghela nafas dan berkata, kalau begitu, aku akan memanggil lebih banyak orang untuk menghiburmu. Zell mencibir dan berkata, Nak, kamu mengancamku. Silakan saja hubungi seseorang untuk datang. Masing-masing bisa pamerkan pedang dan senjata asli. Dan kita lihat siapa yang menang. Charlie mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan WeChat ke Albert. Bawa penjaga ketigamu, kecuali Jaiden, ke Hilton. Saya mengundang kalian pesta anggur pernikahan. Albert terkejut dan menjawab saluran mikro. Tuan Wade, apakah Anda menikah untuk kedua kalinya? Persetan, Charlie memarahi. Bukan aku yang mengundangmu. Ada seseorang yang mengundang. Bawa saja anak buahmu. Oke, aku akan datang. Charlie menambahkan. Bawa lebih banyak anak buahmu. Kita bersenang-senang. Baik Tuan Wade. Charlie kemudian mengirim pesan WeChat lagi ke Isaac, meminta untuk datang ke Hotel Hilton dan menonton drama bersamanya. Setelah Isaac kembali dari Gunung Golmin, dia menganggap Charlie sebagai manusia super. Saat dia mendengar panggilan Tuan Muda, dia segera berkata, Tuan Muda, saya akan datang sekarang juga. Beberapa menit kemudian, sebuah Volkswagen Phaeton dengan 7 atau 8 mobil berbagai warna melaju ke pintu Hilton. Di Volkswagen Phaeton, seorang pria parubaya dengan wajah buas turun. Melihat pria ini, Zell mencibir dan berkata kepada Charlie, Nak, Ketua J sudah datang. Kamu akan mati hari ini. Charlie belum pernah melihat Jaiden. Tetapi ketika melihat sedan Phaeton ini, dia teringat sesuatu. Dia teringat Max, pemuda yang tumbuh bersama panti asuhan, yang mengendarai Mercedes-Benz-nya dan menabrak Volkswagen Phaeton untuk mundur dari taruhan adu balap di dekatnya. Konon Phaeton yang dia tabrak adalah milik Jaiden. Senyuman tersungging di bibir Charlie. Berpikir ini menjadi menarik. Bab 1284. Pada saat ini, 30 atau 40 anak buah Jaiden yang terlihat garang juga keluar dari mobil lain. Kemudian, di bawah komando Jaiden, sekelompok orang ini langsung mengelilingi banyak orang. Zell buru-buru melambai padanya dan berkata, Ketua J. Jaiden mengangguk, meliriknya, dan bertanya, Tuan Morningstar, orang mana yang berani menabrak Anda? Zell menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan marah, Ketua J. Bajingan kecil itu menghinaku dan menghina putriku. Jaiden mengangkat alisnya, menatap Charlie, dan tiba-tiba ketakutan.
Apa-apaan? Itu Tuan Wade. Bagaimanapun, Jaiden adalah salah satu dari 4 penjaga agung di bawah komando Albert. Dia juga salah satu anak buah kesayangan Albert. Jaiden pernah melihat Charlie yang sedang mengadakan pidato anggur di Heaven Spring. Dia mengenal wajah Charlie. Saat itu, Albert sangat rendah hati pada Charlie. Dan dia gugup saat berbicara dengan Charlie. Jadi tentu saja dia tidak memperkenalkan anak buahnya kepada Charlie. Dia tidak mengira Zell yang membuat Tuan Wade siku. Dia panik dan berteriak untuk menjelaskan kepada Charlie. Tuan Wade. Charlie segera memotongnya dan berkata, "Kamu salah orang." "Ah," Jaiden berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. "Saya pernah melihat Anda di Heaven Spring." Charlie mengangkat alisnya. "Kamu salah mengenali orang. Kamu tuli." Jaiden terguncang oleh bentakan Charlie. Dia sadar Charlie pasti tidak ingin dia mengungkapkan identitasnya. Jadi dia harus mengikuti apa mau Charlie. Tetapi pada saat ini, Zell membentak Charlie dengan marah. "Mengapa kamu tidak sopan berbicara dengan Ketua J? Apa kamu ingin mati?" Ketua J akan menyuruh anak buahnya memotong-motong tubuhmu menjadi daging cincang. Kata-kata Zell segera membuat Jaiden sangat takut. Dia lalu menatap Zell dengan marah. Dia menamparkan wajahnya dengan keras. "Zell, apakah kamu ingin mati? Kamu anjing tua. Aku akan menghajarmu sampai mati." Zell tercengang oleh kejutan ini. Apa yang terjadi? Dia meminta Jaiden untuk menghajar bajingan kecil ini. Mengapa dia menamparkan wajahnya? Zell menutupi wajahnya dengan sedih dan kaget. Dia menatap Jaiden dan berkata, "Ketua J, kenapa kamu memukul?" Jaiden gemetar. "Memukul? Dia ingin membunuh. Siapa yang Anda provokasi dengan buruk? Menyinggung Master Wade. Ini sama saja dengan menjerumuskanku ke dalam kematian. Berapa banyak orang yang telah menyinggung Tuan Wade telah diseret oleh Albert bosnya ke peternakan anjing dan dijadikan makanan anjing-anjing itu. Apakah Zell mencoba memasak saya? Namun, dia tidak berani mengatakannya secara jelas. Bagaimanapun, Tuan Wade sudah marah sekarang. Dan dia pasti tidak ingin identitasnya terungkap. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menekan amarah dan ketakutan di dalam hatinya. Dan berkata, "Aku memukulmu karena kamu asal bicara. Jangan selalu berbicara tentang membunuh orang lain. Perhatikan juga kualitasmu. Kamu paham?" Zell sangat sedih sampai mati dan berkata, "Tapi kamu juga memanggilku anjing tua dan kamu bilang akan menghajarku sampai mati. Apa maksudmu?" Bab 1285. Jaiden kembali menamparkan Zell setelah dia berbicara. Jaiden membentaknya. "Beraninya kamu bertanya balik padaku. Aku menyuruhmu mendengarkanku." Zell ditampar 2 kali dan merasa sangat tertekan. Dia tidak pernah memukul sejak dia dewasa. Hari ini, disaksikan banyak orang, Jaiden menamparnya 2 kali berturut-turut. Namun, meskipun dia sangat marah, dia tidak berani mengungkapkan rasa tidak senangnya saat ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan marah dan berkata, "Ketua J, kamu benar. Saya harus lebih memperhatikan apa yang saya bicarakan." Jaiden bersinar dingin, melirik Charlie, dan tidak bisa menahan perasaan bersalah. Dia bertanya pada Zell, "Apa yang terjadi hari ini? Jelaskan." Zell segera menyampaikan keluhan dan kemarahannya. "Ketua J, saya dipermalukan hari ini. Seorang bajingan kecil yang entah dari mana beraninya berlagak pada saya. Dia berani menghina dan mempermalukan saya. Kamu harus membantuku." Kemudian Zell segera menceritakan masalah ini secara keseluruhan. Ketika Jaiden mendengar apa yang dia katakan, dia tercengang. Di satu sisi, dia terpana dengan pergaulan bebas Putri Zell. Dan di sisi lain, dia terkejut dengan keluarga Turk Scottson yang tidak tahu malu. Jika dia adalah Charlie dan menghadapi masalah itu, dia hanya akan membawa seseorang untuk memberi pelajaran pada 2 keluarga ini. Lalu memastikan Draco dan Magnolia bisa menikah tanpa hambatan. Tetapi seorang jenius seperti Tuan Wade memutuskan agar Turk menikahi Putri Zell. Ini adalah humor gelap yang sangat gelap. Turk dan Lilian bertekad menjadikan putra mereka sebagai suami Juliet, putri Tuan Morningstar. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa orang Turki akan menjadi pengantinnya hari ini. Selain itu, Jaiden sudah lama mendengar sepak terjang Tuan Wade. Dia telah mendengar karakter tegas Tuan Wade. Oleh karena itu,
Dia menatap Zell dan Turk dengan rasa simpati. Dia tahu betul, meskipun solusi ini tampak sangat tidak masuk akal dan ironis, karena itu adalah keputusan Tuan Wade maka tidak boleh ada yang membantahnya. Saat ini, Zell melihat ekspresi aneh Jaiden dan buru-buru berteriak, "Ketua J, kamu sendiri bilang aku bisa dianggap sebagai orang terhormat di Aurus Hill. Sekarang orang ini mempermalukan saya dan putri saya. Saya tidak bisa diamkannya." Jaiden menggelengkan kepalanya dengan canggung. Dia menatap Charlie, bertanya di wajahnya, dan berkata, "Zell, dengarkan aku, kamu yang tidak tahu betapa menghargai orang. Masalah ini sangat rumit, dan keluargamu sangat mendesak menyelesaikan masalah ini. Dan kamu tidak dapat menemukan solusi. Tuan Wade sudah memberikan ide yang bagus bukan? Sekarang Turk sudah ada di depamu dan putrimu juga ada di sini. Resepsi pernikahan sudah diatur, jadi kamu bisa menikahkan putrimu dengan Turki pada waktu dan tempat yang sudah tepat." Apa, baik Zell, Turk, atau Lilian? Mereka tidak pernah menyangka Jaiden akan mengatakan hal itu. Turk dan Lilian tidak tahan untuk tidak memarahi hati mereka. Apakah Jaiden ini diundang oleh Zell atau diundang oleh Charlie? Mengapa dia tidak memihak Zell sama sekali? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.